Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali kelas 6, Bapak Ibu Wali murid serta anak-anakku dimanapun berada, dan mohon izin kepada teman-teman operator apabila saya dalam penyampaian atau pemaparan materi ada kesalahan atau mungkin kekurangan di dalam penyampaian materi dan mungkin tidak sesuai dengan juknis yang telah diterbitkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon kiranya untuk dikoreksi. Baik Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku semuanya, sebelum materi sosialisasi PPDB SMP Negeri di wilayah Sidoarjo atau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun pelajaran 2023-2024 ini saya mulai. Kita awali terlebih dahulu dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan ke depan buat putra-putri kita menjadikan sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan mereka dimudahkan oleh Allah di dalam menuntut ilmu dimanapun mereka berada. Al-Hadiniyah, Syai'ul Fatihah. Baik, terima kasih Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan bersama-sama mengikuti sosialisasi PPDB SMP Negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun pelajaran 2023-2024. Apa sih yang mendasari pelaksanaan PPDB di Sidoarjo ini? Sebelum kita nanti menginjak jadwal dan lain sebagainya, jalur-jalur apa saja yang akan kita ikuti, bagaimana prosedurnya, dan lain sebagainya, kita harus tahu terlebih dahulu dasar hukum dalam pelaksanaan PPDB yang akan diikuti oleh seluruh siswa. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Yang kedua adalah Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7978 A5 garis miring HK.04.01 tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023-2024. Yang ketiga, yang mendasari pelaksanaan PPDB, yakni SE atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 0759-C-HK.04.01-2023 tentang penguatan transisi PAUD atau pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar kelas awal. Yang keempat yang mendasari pelaksanaan PPDB yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo tahun 2023 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD atau SMP negeri di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan yang terakhir yang mendasari pelaksanaan PPDB di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis atau juknis penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang TK, SD, dan SMP negeri tahun akademik atau tahun pelajaran 2023-2024. 5 dasar itulah yang harus dilaksanakan di dalam pelaksanaan PPDB di wilayah kabupaten. Baik, untuk selanjutnya, PPDB dilaksanakan secara ada 4 hal yang mendasari
pelaksanaan PPDB. Yang pertama adalah PPDB dilaksanakan secara objektif. Yang kedua, dilaksanakan secara transparan. Yang ketiga, dilaksanakan secara akuntabel. Dan yang terakhir atau keempat, PPDB dilaksanakan secara berkeadilan. Berikutnya Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, apa sih persyaratan di dalam mengikuti PPDB SMP Negeri di wilayah Kabupaten Sidoarjo? Hanya ada dua syarat utama, syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik di jenjang SMP Negeri. Yang pertama adalah berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan, tahun pendidikan. Yang kedua, menyelesaikan pendidikan hingga di kelas 6 di jenjang pendidikan yang diikuti, yakni di SD atau sederajat. Jadi, dua hal ini menjadi syarat mutlak bagi anak-anak yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, calon peserta didik baru dengan asal sekolah di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan kartu keluarga atau KK di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo paling banyak 5% dari kuota penerimaan peserta didik baru untuk masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Jadi perlu dipahami, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, calon peserta didik baru dengan asal sekolah di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan kartu keluarga di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo paling banyak kuotanya adalah 5% dari kuota penerimaan peserta didik baru di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Pembatasan kuota penerimaan peserta didik baru untuk masing-masing satuan pendidikan sebesar 5% tidak berlaku bagi calon peserta didik baru dari sekolah di luar Kabupaten Sidoarjo dengan kartu keluarga di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kakaknya kakak Sidoarjo tapi sekolahnya berada di luar wilayah Sidoarjo. Jadi kuotanya tidak berlaku. Selanjutnya, calon peserta didik baru dengan KK di luar atau di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo, namun bertempat tinggal dan sekolah asal mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, SD atau MI dekat dengan SMP tujuan, diberikan kuota paling banyak 10% dari kuota jalur zonasi. Diutamakan adalah anak-anak yang jarak rumahnya terdekat antara tempat tinggal dengan SMP tujuan atau sekolah yang dituju. Mohon tiga hal ini perlu diperhatikan bagi anak-anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan tiga hal yang saya sampaikan atau dari juknis yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya adalah pagu. Pagu yang dibutuhkan adalah maksimal atau paling banyak di setiap sekolah atau di satuan pendidikan adalah paling banyak 11 rombel. Sedangkan di tiap rombel paling banyak adalah 32 peserta didik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan anakku semuanya, ini adalah kuota atau pagu yang dipenuhi oleh masing-masing sekolah atau satuan pendidikan, di mana untuk rombelnya adalah paling banyak 11 rombel atau rombongan belajar.
Dan di setiap rombongan belajar, jumlah pesertanya adalah sebesar atau sebanyak 32 peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada jalur pendaftaran PPDB di Sidoarjo tahun 2023. Ada 6 jalur yang akan diikuti oleh anak-anak dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Yang pertama adalah jalur zonasi. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Yang keempat adalah jalur prestasi. Yang kelima adalah jalur KKO atau kelas khusus olahraga. Dan yang terakhir adalah jalur KKCI atau jalur kelas khusus cerdas istimewa. Apa saja jalur-jalur itu, bagaimana prosedurnya, kapan pelaksanaannya, akan saya paparkan di dalam slide berikut ini. Jalur pendaftaran PPDB SMP. Berikut adalah diagramnya. Yang pertama adalah jalur zonasi. Jalur zonasi, bagaimana sistem pelaksanaannya? Sasarannya adalah calon peserta didik baru di dalam wilayah sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Dasarnya, kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi jauh-jauh hari apabila ada data yang salah, baik itu data nama, ejaan, tempat tanggal lahir, baik itu anak atau orang tua, jauh-jauh hari sudah dilakukan perubahan. Tidak pada saat terlaksananya atau pelaksanaan PPDB. Skor jarak 200 sampai 0. Berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 meter dikurangi 1 skor. Begitu banyak aplikasi yang digunakan saat ini di dalam penentuan jalur zonasi untuk mengetahui titik koordinat posisi rumah kita dengan posisi sekolah tujuan. Bisa menggunakan Google Map, Google Fit, Strava, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya, baik berbayar atau yang gratis. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak download atau gunakan. Apabila nanti ada kesulitan di dalam penggunaan aplikasi-aplikasi untuk menentukan titik koordinat, bisa koordinasi ke sekolah atau ke Bapak Ibu wali kelas supaya nanti dibantu di dalam penentuan titik koordinat anak-anak. Selanjutnya adalah pemilihan sekolah tujuan. Calon peserta didik baru yang menggunakan jalur zonasi dapat memilih 2 pilihan sekolah tujuan dalam zonasi dan di luar zonasi. Mohon perhatikan lagi, harus ada maksimal 2 pilihan sekolah. Jadi nanti di dalam pelaksanaannya ada 2 pilihan sekolah. Yang pertama berdekatan dengan lokasi rumah atau berada di dalam zonasi, dan yang kedua adalah berada di luar zonasi. Yang terakhir adalah pembagian zona. Untuk SD ada 112 zonasi dan untuk SMP ada 18 zonasi. Bagaimana dengan calon peserta didik baru yang tidak memiliki KK karena keadaan-keadaan tertentu? Jadi tidak semua keadaan bisa tercover di sini. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja KK itu
bisa diganti dengan surat keterangan domisili atau sejenisnya. Keadaan-keadaan tertentu itu apa? Yaitu keadaan-keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi keadaan berada di wilayah bencana alam dan juga bencana sosial. Jadi kartu keluarga atau dokumen-dokumen kependudukannya itu hilang, terbakar, dan sebagainya. Maka di sini nanti apa yang harus dilakukan apabila tidak memiliki kakak dikarenakan dua hal tersebut, yaitu menggunakan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh RT, RW, dan juga dilegalisir oleh kepala desa atau pejabat lain yang berwenang. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berada berasal dari keluarga yang ekonominya tidak mampu. Sekali lagi, jalur afirmasi diperuntukkan bagi berasal dari keluarga yang ekonominya tidak mampu. Jangan sampai nanti hanya karena ingin masuk sekolah negeri, dokumen kependudukan dipalsukan atau identitas keluarga dipalsukan. Jadi sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Kedua adalah penyandang disabilitas. Yang ketiga, berasal dari SD atau SMI yang sulit terjangkau oleh akses apapun. Dan saat ini di wilayah Sidoarjo ada 8 satuan pendidikan yang berada di wilayah yang sulit terjangkau, yaitu SDN Gebang 2 Sidoarjo, MI Al-Abror Kaligajang Gebang Sidoarjo, 3 SD Negeri Kedung Peluk 2 Candi, selanjutnya SDN Sawan 2 Buduran, SDN Tambak Kalisongo 1 Jabon, SDN Kupang 3 Jabon, SDN Kupang 4 Jabon, dan SDN Kedung Pandan 2 Jabon. Bagi anak-anak yang berada di wilayah ekonomi yang kurang mampu, seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, anak-anak harus memiliki atau orang tua memiliki kartu manfaat, yakni PKH, KKKS, KIP, dan sejenisnya. Itu yang bisa masuk atau tercover di dalam jalur afirmasi yang berada atau berasal dari keluarga yang ekonominya tidak mampu. Berikutnya adalah surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Baik itu memalsukan kartu PKH, KIP, KKKS, atau sejenisnya. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mohon untuk tidak memalsukan identitas keluarga. Yang kedua adalah penyandang disabilitas pada jalur afirmasi. Calon peserta didik baru, Bapak Ibu, penyandang disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat mendaftar pada jalur afirmasi adalah peserta didik dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda pada tingkat ringan dan sedang. Berikutnya, calon peserta didik baru mendaftar dengan melampirkan hasil asesmen atau pemeriksaan dari ahli, dokter ahli, psikolog profesional yang sudah dimiliki. Jadi,
Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, untuk jalur penyandang disabilitas bisa masuk pada jalur afirmasi dengan menyertakan dokumen yang sah dari hasil pemeriksaan ahlinya. Dan nanti di-scan, di-upload pada website PPDB yang disediakan oleh panitia. Jadi nanti masuk dalam jalur afirmasi. Untuk berikutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Perpindahan tugas orang tua atau jalur perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga atau kantor. Paling lama 1 tahun sejak tanggal penugasan sampai tanggal pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua. Sampai di sini bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya, untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Catatan, apabila kuota tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari anak guru atau tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua PGRI Kabupaten atau Kota dan diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan. Tolong dipahami 3 hal ini untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Berikutnya adalah jalur prestasi. Secara garis besar Bapak Ibu, jalur prestasi ini ada 2, yakni prestasi hasil penilaian dan prestasi hasil perlombaan atau pertandingan atau penghargaan bidang akademik atau non-akademik. Prestasi hasil penilaian. Rata-rata nilai rapot pengetahuan anak-anak di jenjang pendidikan SD atau MI berada di semester 1 dan 2 kelas 5, semester 1 kelas 6 dengan kuota 80% dari kuota jalur prestasi. Diprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan. Ini kemarin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Wali kelas, yakni merekap nilai anak-anak, mengentri nilai anak-anak, dan juga melaporkan ke tim PPDB di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Jadi nilai anak-anak dari kelas 5 dan kelas 6, semester 1-2 di kelas 5 dan semester 1 di kelas 6 sudah distorkan atau diupload ke tim panitia PPDB. Untuk selanjutnya, prestasi hasil perlombaan atau pertandingan atau penghargaan bidang akademik atau non-akademik. Yang pertama adalah hasil perlombaan atau pertandingan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Ini yang seringkali salah persepsi, salah memahami. Terkadang ada di antara kita yang mengirimkan sertifikat tetapi bukan sertifikat kejuaraan. Jadi setelah ini nanti tolong dipahami, tidak semua sertifikat itu bisa. Sekali lagi Bapak Ibu dan anakku semua, tidak semua sertifikat itu bisa karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah memiliki sertifikat akademik atau non-akademik yang berjenjang, baik perorangan atau beregu, dan telah diterbitkan paling singkat 6 bulan, kecuali yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau dinas, paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Tolong diperhatikan poin yang kedua juga. Yang ketiga, sertifikat yang dimaksud adalah juara 1 akademik atau non-akademik tingkat kabupaten, perorangan atau beregu,
juara 1 dan 2 akademik atau non-akademik tingkat provinsi, perorangan, beregu, dan atau juara 1, 2, 3 akademik atau non-akademik tingkat internasional atau tingkat nasional, perorangan atau beregu bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Sidoarjo adalah sertifikat akademik atau non-akademik berjenjang, perorangan juara 1 dan 2 tingkat provinsi, dan juara 1, 2, 3 tingkat nasional atau internasional. Yang terakhir, Bapak Ibu memiliki sertifikat akademik atau non-akademik yang diperoleh calon peserta didik baru secara berjenjang dan perorangan, yakni juara 1 akademik atau non-akademik tingkat kabupaten. Juara 1 dan 2 akademik atau non-akademik tingkat provinsi. Yang ketiga adalah juara 1, 2 dan 3 akademik atau non-akademik tingkat internasional atau nasional. Jadi kalau tingkat kabupaten misalkan juara 3, nah siapa dulu itu juga penyelenggaranya. Jadi tolong diperhatikan. Ya, tidak semuanya bisa kita ikutkan. Yang diselenggarakan oleh Dinas Dispora Budpar Kabupaten Sidoarjo, KONI, Kemdikbudristek, dan atau event nasional atau internasional paling singkat 4 bulan dan paling lambat 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Tolong sekali lagi, untuk prestasi hasil perlombaan atau pertandingan atau penghargaan bidang akademik atau non-akademik ini dipahami, teliti lagi, dan apabila ada yang belum difahami, silakan menghubungi Bapak Ibu wali kelas supaya nanti tidak terjadi salah persepsi atau salah di dalam memahami proses PPDB ini. Berikutnya Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, apa saja sih selanjutnya yang bisa dipergunakan, yaitu penghargaan sebagai Pramuka Garuda. Ini bagi anak-anak yang aktif di Pramuka dan melanjutkan jenjang pramukanya menjadi Pramuka Garuda. Sertifikat atau penghargaannya bisa digunakan masuk jalur prestasi. Selanjutnya adalah prestasi bidang keagamaan, yakni juara MTQ, Hafiz Quran, dengan dibuktikan surat keterangan dari pihak-pihak terkait yang bisa dipertanggungjawabkan. Terutama dalam ini adalah dari Kepala Kantor Kemenak Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pada SMP Negeri Penyelenggara SKS atau Sistem Kredit Semester, calon peserta didik memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan juara 1 akademik tingkat kabupaten perorangan, juara 1 dan 2 akademik atau non-akademik tingkat provinsi perorangan, dan atau juara 1, 2, atau 3 akademik atau non-akademik tingkat nasional atau internasional perorangan. Berikutnya memiliki sertifikat akademik tidak berjenjang secara perorangan dengan juara 1 akademik tingkat nasional atau internasional perorangan. Berikutnya memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan juara 1 akademik tingkat provinsi perorangan dan atau juara 1, 2, atau 3 akademik tingkat nasional atau internasional perorangan bagi calon peserta didik baru yang berada dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ini bagi anak-anak yang menempuh pendidikan nantinya dengan menggunakan sistem kredit semester atau sistem SKS. Berikutnya Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, kita masuk pada jalur kelas khusus olahraga atau KKO. Apa saja sih jalur kelas khusus olahraga? Calon peserta didik baru dapat memilih satu jenis cabang olahraga perorangan pada saat pendaftaran. Adapun cabang olahraga tersebut yakni renang, sepatu roda,
panahan, dan yang terakhir adalah bulu tangkis. Diperuntukkan bagi penduduk daerah Sidoarjo yang dibuktikan dengan kakak, orang tua, atau wali. Khusus untuk SMPN 2 Sidoarjo ya, yang menyelenggarakan KKO, diberikan kuota peserta didik baru sebanyak 1 rombongan belajar. Diwajibkan menandatangani surat pernyataan sanggup mengikuti program KKO. Yang terakhir adalah dalam penyelenggaraan penerimaan PPDB KKO, Dinas dan Satuan Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya adalah jalur kelas khusus cerdas istimewa atau KKCI. Kelas khusus cerdas istimewa atau KKCI melaksanakan proses pembelajaran selama 4 semester. Kelas khusus cerdas istimewa atau KKCI diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester atau SPP SKS yang berada di wilayah Sidoarjo, yakni di SMPN 1 Sidoarjo, SMPN 3 Sidoarjo, SMPN 5 Sidoarjo, SMPN 1 Taman, SMP 1 Krian, dan SMPN 1 Sedati. Inilah SMP-SMP negeri yang menyelenggarakan sistem SPP SKS. Terdapat seleksi administrasi, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, yang meliputi hasil tes psikologi atau tes IQ, kapasitas intelektual minimal 120, dengan menggunakan skala Wechsler, IQ, tes komitmen, dan kreativitas, yang dikeluarkan oleh lembaga psikologi atau psikolog praktek pribadi yang kredibel dan kompeten, serta memiliki nilai pelajaran 4 bidang, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Berikutnya diberikan kuota peserta didik baru paling banyak 28 peserta didik di masing-masing satuan pendidikan yang sudah saya sebutkan tadi. Diperuntukkan bagi penduduk daerah Sidoarjo yang dibuktikan dengan kakak, orang tua, atau wali. Diwajibkan menandatangani surat pernyataan sanggup mengikuti program KKCI. Baik, itulah tadi Bapak Ibu dan anak-anakku semua penjabaran atau penjelasan tentang jalur-jalur PPDB tahun 2023-2024. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada seluruhnya apabila ada hal-hal yang mungkin belum difahami, kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Wali kelas. Berikutnya kita masuk pada tahap pelaksanaan PPDB. Pertama adalah pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru. Yang kedua adalah mengikuti pendaftaran. Yang ketiga adalah mengikuti seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. Dan yang keempat adalah pengumuman penetapan calon peserta didik baru. Dan yang terakhir adalah daftar ulang. Jadi ada 5 tahapan di dalam mengikuti pelaksanaan PPDB tahun 2023-2024. Masuk pada jadwal pelaksanaan PPDB SMP negeri. Kapan PPDB ini dilaksanakan? Setelah tadi Bapak Ibu dan anak-anakku semua mengetahui jalur-jalur yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang ada di keluarga masing-masing, apakah afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua, dan lain sebagainya. Sekarang kita mengikuti jadwal SMP. Satu, atau yang paling utama adalah tahap pra-pendaftaran dan perlengkapan biodata. Sekali lagi, tahap pra-pendaftaran dan perlengkapan biodata. Ini ada 8 tahapan Bapak Ibu yang
harus kita ikuti. Yang pertama adalah entry nilai rapot. Kemarin sudah kami lakukan dan tadi sudah saya sampaikan di awal. Nilai anak-anak dari kelas 5 semester 1 dan 2 serta nilai di kelas 6 semester 1 sudah dilakukan pengentrian oleh Bapak Ibu wali kelas, oleh operator PPDB di sekolah, SDMI, ya, dan juga telah dilakukan validasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi sudah melalui pengecekan berkali-kali sebelum nilai ini dikirim ke tim atau ke panitia PPDB di Sidoarjo. Yang kedua adalah verifikasi nilai rapot. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi 4 hari itu adalah untuk wali kelas di dalam melakukan pengentrian yang dibantu oleh operator. Terus selanjutnya dari tanggal 15 sampai 18 adalah melakukan pengecekan atau verifikasi nilai rapot oleh Bapak Kepala Sekolah. Pengunduhan token oleh operator tanggal 15 sampai 18 April. Selanjutnya adalah pembagian token yang kemarin kita lakukan dan sudah tersebar seluruh token kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak semua, dan diharapkan token itu tidak hilang, ya, karena nanti akan digunakan di tahap-tahapan berikutnya. Pengisian biodata titik koordinat calon peserta didik baru yang nanti akan diikuti tanggal 3 sampai tanggal 6. Tolong data dokumen sesuai dengan KK atau akta kelahiran, titik koordinat sesuai dengan posisi tempat tinggal. Dan tentunya juga sesuai dengan kartu keluarga yang dimiliki. Tanggal pelaksanaan jalur KKO. Ini sudah dilalui kemarin pendaftaran, verifikasi dan sebagainya. Tinggal nanti pelaksanaan daftar ulangnya tanggal 11 sampai 12 Mei. Berikutnya jalur kelas khusus cerdas istimewa atau KKCI bagi anak-anak yang mempunyai kemampuan ini bisa mengikuti jalur KKCI. Ini tanggal pelaksanaannya. Berikutnya adalah PPDB jalur prestasi hasil perlombaan atau pertandingan bidang akademik atau non-akademik. Jangan sampai nanti tertinggal. Sangat disayangkan bila nanti ada anak-anak yang mempunyai kemampuan sesuai dengan apa yang saya paparkan di awal tadi, tidak mengambil kesempatan ini. Berikutnya adalah PPDB jalur prestasi hasil penilaian sekolah dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ini anak-anak yang memiliki prestasi penilaian sekolah. Tolong diperhatikan tanggal pelaksanaannya. Yang terakhir adalah jalur zonasi dan jalur afirmasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku semuanya. Demikianlah materi sosialisasi PPDB SMP Negeri tahun akademik atau tahun pelajaran 2023-2024 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini melalui jaringan online. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan nanti apabila ada hal-hal yang masih mengganjal di dalam benak Bapak Ibu semuanya, mari kita diskusikan di dalam sosialisasi tatap muka secara langsung, dan apabila masih ada yang mengganjal, monggo bisa ditanyakan di luar forum. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kepada teman-teman operator,
apabila saya dalam penyampaian materi ini di sistem online ini ada banyak sekali kekurangan, mohon kiranya kritikan, saran dan masukan, atau mungkin ada materi yang belum saya sampaikan, kiranya saya diingatkan. Sekali lagi, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga Allah SWT memudahkan setiap langkah kaki kita, diberikan kemudahan bagi putra-putri kita, dan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita bersama. Sebelum saya tutup, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah atau Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.